Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Hermi Yamzi MPD dan Bapak Edi Siswanto MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Fatmawati, ada Ferdi, Febri Nadi Misbah, dan Putri Anyelir. Baik, tanpa menunggu lama lagi, inilah presentasi dari kelompok 9. Kepada Putri Anyelir selaku pemateri pertama, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani philosophia, terdiri dari kata phil, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophies Grundlags daripada Indonesia Merdeka. Berapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi: yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dengan arah yang harus ditempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dari aspirasi mereka. Pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup kenegaraan. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas, di dalam memecahkan persoalan-persoalan dihadapi bangsa dan negara. Istilah Philosophies Grundlags dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Dria Karya membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoristis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Dria Karya menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului rumusan filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut.
Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan dalam pengolahan filosofis Pancasila. Meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, mengenai perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada filsafat Pancasila sebagai genitivus, adjektivus, dan genitivus, subjektivus. Bahwa Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Dino Tonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila sebagai populer. Nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan negara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selanjutnya, landasan yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis, menurut Aristoteles, adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada keberadaan atau konsistensi yang disamakan arti dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah filsafat itu? Apakah realitas yang tanpa ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu? Dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi. Metafisika ontologis menyelidiki Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai gaya upaya untuk mengetahui hakikat dasar dan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Meneliti sumber pengetahuan, proses, syarat, terjadi pengetahuan, batas, dan validasi ilmu pengetahuan. Tentang teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Timus, terdapat 3 persoalan yang terdapat dalam etimologis, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos artinya pikiran, ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah
teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, yaitu Febri Nandi Misbah, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif 2011 halaman 68. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Soekarno 2001 halaman 65. Pada kuliah umum di Istana Negara 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila 1, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Dari diskusi atau presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antar sila yang satu dengan yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Bahasan Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut sebagai dianggap mencakup kesemestaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. If you any question, you can ask me to discussion room group. Okay. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.